niat Surya Paloh ini murni untuk memuluskan Anies ke atas. Kalau Demokrat agak kurang karena dia mengharapkan imbalan tertentu. Karena dia bukan mengusung Anies sebenarnya. Hakikinya, substansinya bukan begitu. Dia hanya mengusung AHY sebenarnya. Tapi karena tidak bisa mengusung AHY, mungkin karena banyak faktor, bisa jadi kepopuleran kurang dan segala macam, dia mau dipasangkan menjadi wakil, tapi daya kurang. Demokrat mempunyai daya kurang. Seandainya Demokrat itu punya 60 kursi di DPR, itu udah tidak masalah lagi. Anies dan para pendukung seperti kita tidak akan khawatir lagi karena udah mulus jalannya berdua. Bisa jadi nantinya kalau seandainya Nasdem berpasangan dengan PKS saja kan, atau Nasdem nanti kalau dipasangkan dengan AHY, PKS bisa-bisa keluar atau Nasdem sendiri keluar. Ini akan berbahaya. Tidak akan jadi belayar kapal ini. Kalau cuma Nasdem dengan Demokrat, itu jumlah kursinya kurang lagi kan? Kurang dua. Jadi ini diamankan betul-betul oleh Nasdem. Tuhan mengirim Surya Paloh untuk mengaman, mencari Caimin. PKB itu kursinya 58. Jadi Nasdem dengan PKB saja sudah mencapai 117 kursi. Udah bisa melaju, tidak ada terhambat lagi. Kemarin sebenarnya saya kurang mau menjelaskan agar semangat kita tidak berkurang. Oke, ini dijelaskan dulu. Dalam hal ini apakah itu pengkhianatan, segala macam yang digambar-gambarkan oleh Demokrat, kita sebenarnya harus menasihati diri kita juga semua. Substansinya, intinya apa kita sekarang? Kita mengusung calon presiden. Dan kita harus amankan jalan-jalannya dari jebakan-jebakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk menjebak orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu dalam peraturan, dalam permainan politik itu sah-sah saja, tidak masalah. Tapi tinggal kita menyiasatinya. Datanglah Surya Paloh karena Caimin bermasalah di sana, ambil. Itu tidak masalah sebenarnya dalam berpolitik. Karena yang akan mengatur itu semua nanti kan Presiden itulah yang akan memang memberikan strategi nanti kalau sudah menjadi presiden. Nah sekarang untuk mengamankan dulu itu wajib. Karena kita akan melintasi sungai. Itulah artinya kita harus menyediakan jembatan dulu. Terkadang kita harus mengorbankan sesuatu untuk itu. Bisa jadi kita harus menebang pohon untuk menyeberang ke sana. Artinya kita merusak lingkungan, kan begitu kira-kira. Seperti itulah. Nah, itu dilakukan Surya Paloh dengan sangat terpaksa sebenarnya. Karena memang untuk pencapresan tentu saja kalau bisa seluruh partai mendukung kita. Itu dalam politik. Tapi ada hal-hal yang harus kita dikorbankan. Nah, di sini pendukung Anies sudah merasa lega karena jalan kita itu untuk naik mencalonkan Anies tidak ada yang bisa menghalangi lagi. Udah top speed kawan-kawan. Tidak ada lagi menghalangi. Kemarin ada ranjau-ranjau sedikit. Gitu seperti itu. Takut PKS keluar, takut Demokrat keluar. Kalau Nasdem kayaknya sulit lagi, 99% dia udah tegak lurus. Selama ini kan begitu sejarahnya Nasdem. Kalau dia katakan tegak lurus dengan Jokowi, dia tegak lurus terus. Tidak peduli mau dikasih jabatan mau tidak. Itulah tipenya. Kita harus pelajari juga sedikit sejarah-sejarah partai ini. Nah, Nasdem sekarang tegak lurus sama dengan kita, tegak lurus dengan Anies. Nah, dia tegak lurus begitu. Nah, dia khawatir ini politik itu kan macam-macam. Bisa-bisa PKS, walaupun PKS itu partainya Anies yang mengusung Anies juga di Jakarta, nah bisa jadi akan berubah situasi kalau ditawarkan dari pihak-pihak lain, nanti ditawarkan jadi wakil wapres segala macam seperti Caimin ke koalisi perubahan, bisa jadi hengkang. Nah, hancur semua. Jadi ini pengamanan dari yang kuasa mengirim Surya Paloh untuk itu dalam permainan politik hal yang biasa. Namun intinya sekarang kita nasihatkan kepada Demokrat, dari awal sudah mau mengusung perubahan, kita bersama-sama juga nanti tak akan dikecewakan. Walaupun bagaimana Anies Baswedan itu orang yang tidak akan mengecewakan nanti. Tidak jadi wakil presiden, menteri-menteri banyak lagi, posisi-posisi lain yang akan mengangkat AHY. Ada
ada si Anies Baswedan ini, kalau saya lihat orangnya, dia mampu menempatkan orang pada posisi yang cocok nantinya. Mungkin AHY ini tidak cocok jadi wapres, mungkin jadi menteri tertentu nanti yang bisa melambungkan namanya juga untuk jadi lebih nanti naik jadi presiden, bisa jadi. Tapi kalau berlabuh ke tempat lain, ini harus dipertimbangkan oleh Demokrat sebaik mungkin. Mungkin saja dia tidak akan dijadikan apa-apa karena partai lain sudah mencapai presiden thresholdnya masing-masing. Tidak peduli lagi untuk urusan permainan politik, mau gabung mau tidak urusan lagi. Lebih baik bergabung terus di sini, redam kekecewaan kalau memang ada kekecewaan politik. Nanti ada waktunya nanti oleh Anies Baswedan diberikan tempat yang cocok. Entah mungkin nanti bisa-bisa menterinya semua banyak orang Demokrat itu yang memang hebat-hebat. Memang kita terkenal Demokrat itu punya sarang-sarang orang-orang hebat, dinilai Anies nanti dicocok, mungkin jadi 5 orang menteri dari situ aja semua, kan begitu. Itu saran kita sebagai pendukung Anies. Nah, sekarang saya kasih kabar gembira, itulah kabar gembira yang saya kasihkan kepada kawan-kawan. Kalau benar Caimin dipasangkan, duetkan dengan Anies, itulah tiket masuk Anies menjadi pencapresan hingga tidak bisa dihentikan lagi. Oke, ingat itu baik-baik, pencerahan kepada kita. Jangan galau dengan ribut-ribut. Tetapkan tujuan kita, Anies presiden. Jalannya sudah terbuka besar. Terima kasih.